Adik-adik calon mahasiswa atau calon para peserta ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, bersama saya diamanahkan sebagai tutor materi fikih. Silahkan lihat kode naskah 1911. Jadi untuk fikih dimulai dari soal 86 sampai 100, jadi ada 15 soal. Untuk soal ke-86 di sini terkait dengan ayat tentang wudu, bab tentang wudu. Yang diminta adalah mengusap kepala, menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi di sini, jadi secara umum bahwasanya ada 4 mazhab terkait dengan hukum wudu di sini. Untuk mazhab Maliki dan mazhab Hanafi berpendapat bahwa semua kepala diusap. Terus menurut mazhab Hanafi itu 1/4 bagian dari kepala, dan menurut Imam atau mazhab Syafi'i itu adalah sebagian kepala walaupun hanya beberapa helai rambut. Jadi jawabannya di sini adalah menurut Imam Hanafi. Jadi Hanafi di sini 1/4 kepala. Jawabannya adalah D. Terus soal selanjutnya, untuk di bulan Ramadan ini terkait dengan sakit. Namun sakit di sini hanya 15 hari 15 hari untuk memulihkan kesehatan. Jadi di sini karena terkait kewajiban puasa Ramadan dan meninggalkan berarti harus mengganti mengganti. Jadi jawabannya C. Untuk membayar fidyah itu bagi yang sakit parah, tidak bisa sama sekali, istilahnya dipertanyakan kesembuhannya. Terus terkait juga dengan orang lansia, orang tua, dan juga ibu yang lagi hamil, itu yang dibolehkan untuk membayar fidyah. Selanjutnya terkait dengan soal soal ke-88 yang terkait dengan iddah, masa suci. Di sini para ulama fikih menjelaskan bahwa masa suci yang dimaksud di sini 3 kali bersih. Kalau misalkan haidnya tidak lancar berarti dicukupkan 3 bulan. Berarti 3 bulan 90 hari. Terus di sini yang dipakai waktu adalah 80 hari. Jadi jawabannya adalah C, tidak sah karena belum habis masa iddahnya. Jadi yang dimaksud masa iddah di sini adalah 3 kali suci. 3 kali suci berarti misalkan bulan pertama haid terus suci, terus bulan kedua haid lagi terus suci, terus bulan ketiga haid terus suci lagi. Nanti di waktu suci itu baru dianggap selesai masa iddahnya, bukan pada awal masa haid. Oke, itu penjelasan terkait dengan iddah. Dan adapun soalnya di sini hanya 80 hari. Kalau menghitung waktu sekitar 3 bulan itu 90 hari, jadi sisa masih ada waktu 10 hari. Terus Yuliana melangsungkan nikah dengan Gilang. Karena ini belum cukup masa iddahnya, maka jawabannya adalah tidak sah karena masih belum habis masa iddahnya. Lanjut ke soal 89. Ini terkait dengan kapan waktu menjamak salat dan muktasar salat. Karena di sini soalnya adalah terkait dengan jarak. Jarak Bekasi Jakarta kurang lebih 70 km. Akan tetapi menurut para ulama bahwasanya jarak tempuh yang mengharuskan menjamak qashar itu 81 km ke atas. Jadi ini kurang 70 km, ini kurang 70 km kurang. Makanya Cecep tidak boleh melaksanakan sholat jamak dan qashar karena jarak tempuh safar tidak mencapai masafat qasr. Selanjutnya terkait dengan zakat. Silakan dibaca soalnya. Zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Salim jika sawah tidak menggunakan pengairan melainkan tada hujan. Jadi di sini ada 2 masalah, bagaimana zakat pertanian atau ketika menggunakan tada hujan dengan menggunakan pengairan atau irigasi.
Kalau untuk sawah yang menggunakan pengairan itu sesuai dengan hukumnya itu 5% ya yang dikeluarkan zakatnya. Tapi pertanyaannya di sini adalah melainkan tada hujan ya, tada hujan di sini ya, sesuai dengan pendapat ulama bahwasanya yang dikeluarkan itu adalah 10% ya. Jadi 10% dari 10 ton gabah kering itu zakatnya adalah 10 kali 10%, ya jawabannya adalah 100 ya, 100 kg gabah. Oke, soal selanjutnya yaitu soal 91 terkait dengan harta warisan ya. Harta warisan ya, di sini Zulkarnain meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil di Semarang. Ya, jadi ahli warisnya di sini ada ya, meninggalkan istri, 2 saudara laki-laki dan 1 orang ibu. Terus harta yang ditinggalkan 400 juta dan 560 juta, berarti 960 juta semua. Yang pertanyaannya ya, bagian ibu ya, ibu Zulkarnain, jika harta itu harus dipotong gini-gini separuhnya. Ya, jadi di sini ibu ya, kita fokus ke ibu. Ibu mendapat 1/6. Jadi 1/6 bagian bila ada anak atau saudara atau lebih ya, 2 saudara atau lebih. Ya, bila tidak ada anak atau 2 saudara atau lebih, maka ia dapat 1/3 bagian. Ya, tapi di sini soalnya ada saudara laki-laki ya, 2 saudara laki-laki, berarti ibu mendapat 1/6 ya, 1/6. Kalau untuk istri mendapat 1/3, kalau untuk 2 saudara laki-laki 1/3. Jadi 1/6 ini adalah kelipatan 6 ya, 1/6 berarti 6/6. 6/6 berarti 960 dibagi 6 ya. Jadi jawabannya adalah 160 juta ya. Jadi ibu mendapat 1/6, ibu dapat 1/6 bagian, karena dia mempunyai ahli waris yang lain, ada 2 saudara ya, 2 saudara dari suami yang meninggal. Terus harta yang terus di sini memakai kelipatan 6 ya, 6/6 ya, jadi sama dengan 960 dibagi 6. Selanjutnya kita ke soal 92 ya. Tidak sama dengan tahun sebelumnya, Imran ingin mencoba puasa orang Khawas pada Ramadan tahun ini. Ia berusaha melakukan puasa dengan berbagai inderanya, mata, telinga, mulut, hati, dan pikiran, selain tetap tidak makan dan minum, serta meninggalkan bersenggama sebagaimana biasanya. Yang dilakukan Imran adalah A. Ikhtiar mengaitkan ibadah puasa dengan tujuannya, B. Upaya meningkatkan kesaktiannya melalui puasa, C. Jalan cepat menuju kebahagiaan melalui cara puasa, D. Usaha menuju kualitas puasa dengan hidup sederhana. Ya, jadi kita melihat ke awal soal ya. Di awal soal tidak sama dengan tahun sebelumnya. Imran ingin mencoba puasa orang Khawas pada Ramadan tahun ini. Berarti tahun sebelumnya Imran berpuasa sebagaimana puasanya orang awam, yaitu cuma hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ya, tapi yang dilakukan Imran di sini adalah puasa orang Khawas. Ya, orang Khawas itu ya di atasnya lagi orang awam ya bentuk puasanya. Jadi dia mempuasakan semua inderanya. Jadi yang dilakukan Imran adalah upaya ya. Jawaban yang tepat adalah upaya meningkatkan ya. Karena tahun sebelumnya berbeda dengan puasa tahun ini. Jadi upaya meningkatkan kesaktiannya melalui puasa. Ya, kalau yang lain ada benarnya, cuman kurang tepat ya. Ikhtiar hanya mengaitkan ibadah puasa dengan tujuannya. Ya, jalan cepat menuju kebahagiaan melalui cara puasa. Ya, saya kira cara lain banyak ya. Ya, usaha menuju kualitas puasa dengan hidup sederhana. Ya, kalau kita melihat usahanya ini ya, dia meningkatkan meningkatkan karena ya tidak mudah bagi orang untuk melakukan puasanya orang Khawas ya, butuh komitmen dan keseriusan ya, karena
mempuasakan semua indranya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Ya, selanjutnya bisa dibaca soalnya ya. Fatimah menjalankan umrah yang pertama kalinya tahun ini. Ketika melakukan sa'i, Fatimah tidak melakukan lari-lari kecil dan tidak berdoa sebagaimana dilakukan para jamaah yang lain. Iya, ia hanya jalan lurus dari Safa Marwah dan Marwah Safa sebanyak 7 kali. Sa'i yang dilakukan tetap sah karena beberapa hal kecuali A. Lari dan doa bukan rukun sa'i. Lari dan doa ialah sunnah. Ya, lari dan doa mubah dalam sa'i. Lari dan doa ya bukan syarat sa'i. Ya, jadi kecuali ya di sini antara jawaban A dan D. Iya. Rukun sa'i ya. Syarat sa'i, karena syarat sa'i itu ya mulai dari Marwah ke Safa sebanyak 7 kali. Ya, jadi kalau itu termasuk rukun itu adalah lari kecil dan doa, terus sunnah dan mubah. Selanjutnya soal ke-94, di sebuah kota Iwan singgah ke sebuah restoran. Setelah selesai makan lontong sayur di restoran itu, ia melihat hal yang ganjil pada daging yang dimakannya. Ia lalu mengecek daging tersebut yang ternyata daging anjing. Jadi yang ditanyakan di sini adalah hukum haramnya, karena iya, A. daging anjing hukumnya haram, sedikit atau banyaknya tetap haram. C. dimenangkan barang yang haram. B. D. mengandung unsur cacing pita, karena yang ditanyakan di sini adalah meskipun sedikit. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah A. Ya, A, karena daging anjing hukumnya haram. Ya, meskipun jawaban B itu ada benarnya juga, tapi ya lebih tepatnya bagian A ya, daging anjing hukumnya haram. Ya, kalau daging sedikit atau banyak tetap haram. Ya, itu kadarnya ya. Selanjutnya kita ke soal 95 ya. Sofyan meminjamkan buku miliknya pada Dina selama 10 hari. Dina membaca buku itu dengan baik, tetapi tidak pernah diduga pada hari yang ke-10 buku tersebut rusak karena secara tidak sengaja terkena tumpahan minuman kopi di kamarnya. Beberapa lembar berwarna hitam terkena tumpahan kopi. Dina tidak menanggung kerusakan buku tersebut karena beberapa hal berikut, kecuali A. Dina menggunakan buku itu untuk dibaca, betul. B. Tumpahan kopi di luar kesengajaan Dina, betul. C. Tumpahan kopi merusak buku Sofyan, betul. D. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah bagian D. Bagian D, hari ke-10 buku rusak karena air kopi. Ya, karena ini kan tanpa kesengajaan. Jadi yang tepat adalah hari ke-10 buku rusak karena kopi. Ya, jadi logikanya bukan kopi pelakunya ya, kopi tertumpah karena ada yang menjatuhkan. Ya, oke, lanjut ke soal 96. Ini terkait dengan talak ya. Ya, Jamil menjatuhkan talak 1 pada istrinya bernama Jamilah. Jamil lalu merujuk Jamilah sebelum habis masa iddah 3 bulan. Namun Jamilah tetap menolak rujuk Jamil karena sikap kasar Jamil selama ini. Jamil sering memukul Jamilah. Jamilah tidak mau kehadiran Jamil dalam keluarganya. Namun Jamil tetap bersikukuh bahwa ia tetap merujuk Jamilah meski rujuknya ditolak Jamilah. Sikap yang dilakukan Jamil: A. tidak dapat dibenarkan karena Jamilah telah menolak rujuk Jamil. Dianjurkan rujuk agar hubungan keduanya kembali harmonis. C. dapat dibenarkan karena rujuk tidak mensyaratkan penerimaan istri. D. boleh-boleh saja karena rujuk merupakan hak suami pada istri. Ya, jadi dalam hukum Islam terkait dengan talak atau sikap istri ya tidak ada syarat yang mengharuskan istri untuk menolak ya. Jadi jawaban yang sesuai dengan alasan tersebut atau hukum tersebut ya dapat dibenarkan karena rujuk tidak mensyaratkan penerimaan istri. Ya, jadi tidak ada haknya istri
untuk menerima mensyaratkan ya sebagai syarat ya. Iya. Meskipun alasan yang lain ya tidak dapat dibenarkan karena Jamilah telah menolak rujuk Jamilah tidak sesuai. B. Dianjurkan rujuk agar hubungan keduanya kembali harmonis. Ya, tapi di sini istilahnya apanya berbeda ya, berbeda ininya. Jadi yang cocok, yang istilahnya jawaban yang tepat sesuai dengan hukum, bahwasanya tidak ada syarat ya penerimaan istri, dapat dibenarkan. Oke, lanjut ke soal 97. Ini terkait dengan syirka ya. Iya. Gufran dan Hilman adalah pengusaha muda. Keduanya ingin memiliki bisnis perumahan. Jadi di sini Hilman menyerahkan sawahnya seluas 50 hektar, Gufran menyerahkan uang sebanyak $100. Jadi antara tanah dan uang. Pertanyaannya, pernyataan tersebut adalah benar tentang syirkah kedua orang tersebut? Ya, kecuali A. Tidak sah karena tanah dan uang dolar berbeda. B. Menjadi sah jika tanah dan uang dolar dinilai rupiah. C. Hukum sunnah karena niat syirka tolong menolong. D. Sangat dianjurkan karena memperoleh keuntungan. Ya, jadi jawaban yang sesuai ya. Karena di C, D itu adalah keuntungan tolong menolong. Ya, menjadi sah jika tanah dan dolar dinilai rupiah. Terus ya, tidak sah karena tanah dan uang dan dolar berbeda. Ya, jadi jawaban yang mendekati adalah kecuali di sini ya, kecuali. Ya, menjadi sah. Ya, jadi bagian B menjadi sah jika tanah dan uang dan dolar dinilai rupiah. Alasannya karena ya tidak meski dirupiahkan, yang jelas kedua orang tersebut ingin kerjanya. Kita lanjut ke soal 98. Setelah menjadi bupati, Ibu Ida melakukan berbagai program dan kegiatan masyarakat yang terkesan tidak banyak memberikan manfaat pada masyarakat luas, apalagi ada kecenderungan programnya diperuntukkan utamanya bagi keluarga dan kroni-kroninya. Yang dilakukan Ibu Ida tidak bertentangan dengan kaidah fikih dalam melaksanakan arah kebijakan pemerintah, ya, yaitu A. Maslahat umum, B. Skala prioritas, C. Manfaat temporal, D. Fasilitas publik. Ya, jadi melihat soal ini ya, yang soal jawaban yang sangat tepat yaitu terkait nepotisme ya, karena program-programnya ini diperuntukkan utamanya bagi keluarga dan kroni-kroninya. Jadi lebih kepada skala prioritas ya, skala prioritas, bertentangan dengan kaidah fikih dalam melaksanakan arah kebijakan pemerintah. Ya, ada sikap nepotisme, lebih memprioritaskan keluarganya. Selanjutnya 99 ya. Andi membeli sebuah handphone bekas tetapi masih lengkap, termasuk kotaknya juga masih ada. Saat transaksi dengan Budi sebagai penjual, mereka melakukan transaksi di kegelapan. Terlebih Budi tidak memperbolehkan Andi membuka HP yang masih dalam kotak jual beli tersebut. Ya, A. Terkait dengan jual beli maisir, gharar, ya, C. Riba, D. zalim. Jadi kita harus mengetahui masing-masing ya. Kalau maisir itu dia lebih kepada bermakna spekulasi atau judi ya. Ya, jadi kasus ini tidak sesuai. Ya, kalau maisir judi ya, termasuk dengan spekulasi. Terus B. gharar. Nah, kalau gharar itu semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan. Ya, bisa jadi. Selanjutnya kita ke C, tidak sah karena mengandung unsur riba. Riba itu lebih kepada keuntungan ya, tidak sesuai dengan kasus. Terus yang bagian D, tidak sah karena mengandung unsur zalim. Di sini antara B dan D ya, tapi dalam hal jual beli ini ya hanya yang termasuk itu maisir, gharar dan riba.
zalim tidak ada istilah dalam istilah jual beli ya. Jadi yang termasuk di sini yang mendekati adalah bagian B ya, jawaban yang tepat, tidak sah karena mengandung unsur gharar. Ya, tadi penjelasan gharar itu bahwasanya gharar tidak mengandung ketidakpastian atau kerugian karena HP bekas tersebut ya belum dicoba ya meskipun lengkap dengan alat dan dosnya yang ya. Ya, lanjut ke soal 100 ya, soal terakhir terkait dengan materi fikih. Pada suatu hari, Yani mengutangkan uangnya 200.000 kepada Dian dengan perjanjian dalam akad bahwa Dian harus mengembalikan uangnya selama 1 bulan. Tidak hanya itu, dalam perjanjian juga disebut bahwa uang yang dikembalikan adalah 250.000. Model hutang seperti itu A. bisa dibenarkan sebab merupakan ucapan terima kasih. B. hal yang biasa saja karena merupakan upah pada Yani. C. tidak diperbolehkan karena merupakan bentuk lain riba. D. kurang dapat dibenarkan karena mendapat untung tinggi. Ya, di sini ada tambahan 50.000 ya. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban bagian C. Ya, karena ini ada keuntungan. Yang namanya keuntungan itu berarti riba, tidak diperbolehkan karena merupakan bentuk lain dari riba. Oke, untuk kode naskah 1911 terkait materi fikih alhamdulillah sudah selesai ya, karena ini programnya juga yang terbatas waktunya sehingga penjelasannya ya sangat singkat ya. Jadi mohon maaf bila belum ada yang tidak jelas terkait dengan penjelasan ini ya. Nanti bisa ditanyakan kepada ya mentornya apabila ada yang belum jelas. Oke, syukran. Assalamualaikum.